أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi kaum muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran telah membebaskan kaum muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Quran, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia jika mau mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan. Sebaliknya, jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri. Cukup pahit pengalaman kaum muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Quran. Al-Quran menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah
tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah yang kecil dan remeh, sedang masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan. Ayat ini juga mengingatkan kaum muslimin bahwa bagi orang-orang yang dolim, yaitu yang ingkar, syirik dan munafik, Al-Quran hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Quran akan mereka tolak, padahal jika diterima pasti akan menguntungkan mereka, baik untung di dunia ini dan untung di akhirat nanti. Menyikapi masalah yang seakan-akan semua buntu, tak ada jalan keluar, atau hati ini terasa kotor karena banyak dosa dan maksiat, bahkan hati sulit menerima nasihat dan hikmah. Sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana besi berkarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa yang membuat hati agar tidak berkarat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Membaca Al-Quran dengan rutin. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dengan perkara-perkara yang agung, senantiasa mendirikan sholat dari waktu tergelincirnya matahari pada siang hari hingga malam hari, masuk di dalamnya sholat duhur, asar, maghrib dan isya, dan dirikanlah sholat subuh dengan memanjangkan bacaannya, karena bacaan Al-Quran pada sholat fajar akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas pada malam hari dan para malaikat yang bertugas pada siang hari. Dari ayat ini Al-Quran menganjurkan di malam hari. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surat Al-Muzammil ayat 6. Menghafalkannya, tentu menghafalkan semuanya semampunya. Jika diulang-ulang, insya Allah Al-Quran itu mudah diingat dan dihafalkan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dijadikan pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini diulang 4 kali di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 20, 32 dan 40. Di dalam kitab tafsirnya Imam Jalalain menjelaskan bahwa Allah telah memudahkannya untuk dihafal, dan Allah telah mempersiapkannya untuk mudah diingat, tentu bagi yang mau mengambilnya sebagai pelajaran dan menghafalnya. Penggunaan kata istifham di sini mengandung makna perintah. Hafalkanlah Al-Quran itu oleh kalian dan ambillah sebagai nasihat buat diri kalian,
sebab tidak ada orang yang lebih hafal tentang Al-Quran selain daripada orang-orang yang mengambilnya sebagai nasihat buat dirinya. Dikutip dari Hidayatullah.com 23 bulan 10 tahun 2015. Tradisi membaca sambil menghafal ini sejak generasi awal para sahabat Nabi menceritakan, tidak kami lewatkan satu ayat pun bersama Rasulullah, melainkan kami membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jika kita sering berkendara atau bepergian, hendaknya mencontoh Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia berkendara unta menuju Yerusalem untuk menerima kunci kota yang telah dibebaskan kaum muslimin. Ia datang hanya berdua bersama seorang pengawal yang bergantian menaiki unta. Waktu pergantiannya ditentukan oleh bacaan sekian juz Al-Quran. Selama perjalanan keduanya bergantian membaca Al-Quran secara hafalan dan bergantian menyimaknya. Menjadikan Al-Quran pedoman hidup serta penyehat jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran itu syifa, bukan sekedar dawa. Bahkan hal itu sampai diulang 3 kali, yaitu di surat Al-Isra ayat 82, surat Fussilat ayat 44, dan surat Yunus ayat 57. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Kata sifat disebut oleh Allah hanya 4 kali dalam Al-Quran. 1 untuk menjelaskan khasiat madu, dan 3 untuk menegaskan khasiat Al-Quran. Makna kata syifa berbeda dengan dawa. Syifa itu artinya kesembuhan, sedangkan dawa artinya obat. Kamus Al-Munawwir 470 dan 782. Meskipun terkadang syifa diartikan sama dengan dawa, namun faktanya orang yang minum obat belum tentu sembuh, dan terkadang penyakit seseorang disembuhkan oleh Allah meskipun belum minum obat. Jadi makna syifa lebih kuat dan lebih tegas daripada kata dawa. Ungkapan yang sama juga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu syifa, bukan sekedar dawa. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menggunakan syifa'ain, 2 kesembuhan, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Imam Ad-Dhahabi dan Imam Al-Albani. Lalu, masihkah kita meragukan khasiat Al-Quran sebagai terapi pengobatan dari penyakit yang kita rasakan? Untuk terapi dan pengobatan luka luar, banyak orang yang beranggapan bahwa kesembuhan yang dikandung Al-Quran hanya untuk penyakit rohani dan tidak mempan untuk penyakit jasmani. Benarkah demikian? Imam Ibnul Jauzi menjelaskan, kesembuhan yang dikandung Al-Quran ada 3 macam. Kesembuhan dari kesesatan karena di dalamnya ada petunjuk, kesembuhan dari penyakit karena di dalamnya syarat keberkahan, dan kesembuhan dari kebodohan karena di dalamnya banyak penjelasan tentang kewajiban dan hukum. Kitab tafsir Zadul Masir
349. Seorang sahabat Nabi pernah membaca Al-Fatihah lantas meniup di bagian luka sengatan kala jengking. Dengan izin Allah luka itu sembuh. Mendengar hal itu Nabi tersenyum sambil berkata, "Dari mana kau tahu bahwa Al-Fatihah bisa dipakai mengobati?" Lalu beliau bersabda, "Ambil kambing-kambing atau imbalan itu dan berikan untukku sebagiannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri bersama Al-Quran, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing umat Islam ini dan umat-umat yang ada di bumi ini untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.